Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami sebagai prinsipal baru saja melakukan wajib lapor ya sebagai bukti bahwa kami ini orang-orang yang taat hukum. Itu tidak pernah ingkar terhadap proses yang dijalankan. Yang kedua, bahwa soal SP3 itu kewenangan penyidik. Kita sudah mengkritisi tentang duduk masalahnya dan itu ketidaktepatannya, tapi itu adalah hak dan biarlah nanti proses hukum juga yang akan menindaklanjutinya. Dan bagi prinsipal yang lain tidak masalah itu, silahkan saja gitu ya. Dan kita tidak tertarik dengan itu, gitu ya. Tidak akan menindaklanjuti dan tidak akan meneruskan proses tersebut. Insya Allah tidak akan memohon SP3 berbasis pada restoratif justice. Kemudian berkaitan dengan Rismon ini, di samping haknya, tapi juga kita warning lah, mengingatkan bahwa ia itu seperti orang yang diberi samurai, kemudian dia bunuh diri atau harakiri dengan samurainya itu ya. Dia bunuh diri dan dia sesuai dengan pernyataan 6 poinnya. Yang pertama katanya telah menemukan kebenaran baru, ongoing berdasarkan risetnya. Tapi jangan lupa, riset tidak pernah final, tetap ongoing. Yang dia katakan sekarang asli, besok bisa jadi palsu lagi setelah adanya riset baru atau juga ongoingnya kita. Soal di KIP itu ongoing tentang pencarian kebenaran ijazah tersebut. Dan itu sudah menunjukkan arah ijazah Joko Widodo palsu. Kemudian juga kita bisa ongoing juga menuju ke pasar pramuka. Di pabriknya pembuatan dokumen palsu. Maka proses itu juga akan bisa nanti membuktikan tentang kepalsuannya. Jadi yang disebut dengan finalnya ongoing Rismon itu abal-abal. Itu yang ke-1. Yang kedua, dia menyatakan akan membantah JWP dan GEG. Kita ingin lihat sebenarnya bagaimana argumen bantahannya itu. Yang kita yakin tidak mungkin bisa ilmiah. Dan tidak bisa dibuktikan nanti secara akademik. Karena 400 halaman yang dia buat, ya, bagaimana dia bisa membuat lebih dari 400? Mungkin jadi 200, mungkin 100, mungkin jadi 10. Wallahu alam. Yang GEG juga sama. Kalau menurut kita yang sudah dibaca penuh itu tidak ada kesalahan, tidak ada kelemahan bahwa Gibran itu memang tidak punya ijazah SMA dan tidak layak menjadi wakil presiden. Selesai itu. Nggak mungkin Rismon bisa membantah itu. Itu ya. Di poin kedua. Poin ketiganya dia menyatakan merasa tereksploitasi oleh pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazah Jokowi dan ijazah Gibran. Ini siapa yang mengeksploitasi Rismon? Menuduh kepada kita-kita aneh. Itu menghinakan dirinya, merasa dirinya orang yang mudah tereksploitasi. Saya kira ini catatan penting. Kita tidak pernah mengeksploitasi Rismon Sianipar. Itu adalah kesadaran dirinya sendiri. Dan kita pun sadar tentang keputusan yang kita ambil tentang status ijazah Joko Widodo yang disebut konklusi palsu. Yang keempat, dia menyatakan akan mendukung polisi, kemudian mengapresiasi profesionalitasnya. Soal mendukung polisi, kita sama semua. Kita sama mendukung kepolisian. Tapi soal profesionalitas, itu yang berbeda pandangannya. Dengan memposisikan kita sebagai tersangka, menggambarkan bahwa polisi tidak profesional. Seharusnya yang jadi tersangka itu Jokowi. Karena masalah ijazah ini yang dimasalahkan Jokowi.
Itu kalau profesional, Jokowi tersangka, terdakwa, terhukum. Bukan kita menunjukkan bahwa tidak profesional untuk itu. Yang kelima, dia menyatakan bahwa dia akan melakukan RJ yang sampai ke SP3 yang mungkin sekarang hari ini itu ya, itu haknya. Haknya. Bahwa itu permintaan itu, walaupun tadi dikritisi ya bagaimana tentang status sebenarnya. Dan yang keenam, ini yang perlu jadi catatan kita. Dia menyatakan bahwa kita ini orang yang harus merubah pikiran, merubah hati, ikut apa yang dilakukan oleh Langkah Rismon. Oh no way, no. Kita dari awal juga sudah terbuka hati, sudah terbuka pikiran, sudah. Sampai saat ini hati kita masih terbuka. Sampai saat ini pikiran kita masih jernih. Dan kita menyatakan tidak akan ikut Langkah Rismon. Sebagaimana poin ke-6-nya itu. Artinya poin-poin itu poin-poin pesanan. Kita yakin poin tekanan yang memang tidak pantas dilakukan oleh seorang peneliti. Berarti dia telah melacurkan dirinya dalam konteks status sebagai peneliti. Dia telah merubah karakternya. Oleh karena itulah, maka insya Allah saya, Pak Roy, Bu Kurnia, Pak Rustam, insya Allah masih tetap berjuang untuk membuktikan ijazah Joko Widodo itu palsu. Belum ada pembuktian sampai saat ini ijazah Joko Widodo asli. 4 tahun belum bisa dibuktikan. Berarti 4 tahun inilah kita bisa nyatakan ijazah Joko Widodo palsu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.